Nah teman-teman, sekarang kita akan ngobrol santai dengan Hendy gimana perjalanannya sampai menjadi top seller saat ini. Oke Hen, tadi kamu udah cerita ya, kamu 2010 jualan online, Tuh, 2013 mulai masuk marketplace. ya kurang lebih ya. Masuknya di mana dulu waktu itu? 2013 kan belum ada Shopee nih. Hampir semua ya kita kayak Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dulu ada JDID. Ya, waktu itu masih banyak ada Rakuten gitu, ya kan? Ini angkatan lama teman-teman ya, Elevania. Benar, ada Masih banyak ya. Kaskus sama Multiply. Kita pertama dijual di Multiply dulu. Oh gitu. Multiply. Oke. Nah, kemudian kamu kan jalanin aja ya usaha itu ya. Terus sampai satu titik kapan kamu merasa online ini harus dibesarin, harus diseriusin dan kenapa? Waktu itu di tahun berapa ya? Seingat saya di 2017 kalau nggak salah, 2016 waktu itu saya masuk Shopee. Ya. Tahun pertama Shopee itu saya kaget banget di bulan Desember pas lagi 12-12 saya dapat order 3.000. Desember. Oh, event 12 tahun 2017. 17 ya. Kamu dapat 1.000 order pertamamu. 3.000. Oh, 3.000 dalam satu momen itu. Dalam satu momen. Oke. Wah, dari situ saya langsung belajar banyak deh dari situ. Wah, kata saya ini gila banget ya pasar online, kata saya. Dalam satu hari 3.000 sampai itu nggak keburu kirim semua. Ada kena pembatalan. Kena pembatalan banyak. Oke. Nah, dari situ udah deh, dari sana kita start banyak pembenahan. Dari pembenahan dari segi packaging, sistem pickernya, semuanya kita benahin. Tapi karena posisi kita masih nyatu dengan toko offline, jadi masih banyak kendala ya. Kendalanya muncul lagi dari stok, muncul lagi dari tempatnya, terus kendala dari waktu shippingnya. Wah, jadi Pusing ya? Pusing. Oke. Nah, kemudian kan kamu dari toko offline ke online ya nih ya ceritanya ya. Nah, kan ini mungkin banyak ya, saya nggak tahu teman-teman yang nonton video ini apakah mengalami problem yang sama. Karena kalau saya banyak menjumpai juga orang yang dari toko offline mau terjun ke online bingung. Ada nggak tipsnya Hen? Kenapa waktu itu kamu ya nyemplung aja gitu ya? Karena kan biasanya udah sibuk di offline nih. Nah, karena waktu saya terjun nih ke usaha almarhum bapak saya ini, waktu itu saya masih banyak waktu luang ya, waktu kosong, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya tertarik dengan dunia itu online dari zaman eBay dulu. Zaman eBay ya. Nah, dari situ saya lihat kok trennya orang luar negeri kok bisa jualan, kok gampang banget ya, ada online segala macam. Nah, dari situ udah deh kita mulai jualan dari situ, mulai. Jadi sebenarnya simpel aja menangkap peluang ya. Benar. Nah, sekarang kita akan bicara gimana sih perjalananmu setelah 3.000 order itu, apakah ordermu rame terus atau naik turun atau gimana nih perjalananmu sampai sekarang? Naik turun dari 3.000, tapi setidaknya masih banyak dibantu oleh tim marketplace ya. Terutama Shopee. Terutama Shopee itu ngebantu perkembangan toko kita banget dari segi produknya, segi shippingnya, segi iklannya, sama mereka tuh dibantu sebenarnya. Ya. Itu tahun berapa? Mungkin 2018 kali ya. Berarti sebenarnya 2018 secara pengetahuan kamu belum paham. Gimana optimasi toko, gimana jualan tuh belum paham. Tapi dari tim Shopee cukup membantu waktu itu. Oh iya. Jadi teman-teman kalau ada yang hubungi dari tim Shopee, coba ditanggepin, barangkali bisa membantu. Karena kan terkadang kita males ya kalau ada yang dari Shopee telepon cuma halo kak, kita dari Shopee. Nah ternyata ini bisa bantu ya. Nah, itu ngebantu banget sih dari perkembangan toko dari sampai sekarang. Syukurnya berkembang terus, kita grow terus. Grow terus. Jadi tidak hanya stuck di 3.000 itu ya? Nggak mungkin. Nah tipsnya apa Hen? Karena kan sebenarnya banyak yang mendapatkan label alumni top seller, mantan top seller, dulu jualannya banyak, kemudian sekarang jualannya dikit. Nah, progresmu supaya bisa malah grow berkembang tuh apa yang kamu lakuin? Tipsnya nih untuk teman-teman. Tipsnya sih saya selalu percaya nggak ada yang instan ya, tiba-tiba langsung break gitu. Nggak ada. Ya. Lebih baik kita slow, tapi pelan-pelan tuh naik. Jangan slow tapi pelan-pelan turun tuh nggak boleh. Oke, berarti yang penting ada progres. Ada progres. Kecil pun nggak apa-apa. Yang penting, tapi ya kita selalu targetin setiap tahun ini kita mau naik minimal double digit growth. Oh gitu, minimal double digit. Nah, untuk mencapai kenaikan double digit, kalau dari sisi kamu yang paling dominan apa Hen? Apakah riset produk baru atau mungkin kolaborasi? Jadi mungkin teman-teman kan kadang semua pengen ya omsetnya naik ya, tapi kan bingung nih bagaimana menaikkan omset. Nah, kalau dari kamu kira-kira bisa ngasih tips apa nih untuk teman-teman? Saya selalu ciptain tren baru ya. Selalu ciptain tren baru sama selalu lihat kompetitor.
Oke. Tapi selalu kita ATM, jangan selalu kita hanya cuma main jiplak doang. Yang kita ATM pun kita coba berikan yang lebih. Oke. Jangan hanya ya asal ada aja, nggak boleh. Ada contohnya nggak, Hen? Salah satu produk yang kamu mungkin ATM dari kompetitor atau mungkin itu menjadi kamu menciptakan tren gitu. Di sini ada contohnya nggak? Produk-produkmu nih. Ini contohnya teman-teman. Nah, contohnya begini. Misalnya kayak gini ya. Ada ini kita kan kalau ini dari pemenang giveaway kita ya, kayak kompetisi ya. Oke. Nah, dari sini kita baru kepikiran kenapa kita nggak bikin kelas untuk merajut. Kelas untuk merajut. Oke. Karena kan via Zoom. Nah, jadi kita membantu juga influencer untuk mendapat tambahan dengan cara membuat kelas bersama dengan kami dengan Aneka ya. Jadi intinya kita menyediakan bahan-bahan, terus kita kirimkan dengan peralatannya ke customer, tapi mereka tuh bisa diajarin langsung oleh influencer tersebut, oleh ahlinya. Jadi sebenarnya kalau kamu suruh bikin ini nggak bisa ya, nggak bisa. Saya hanya bisa menjual bahannya itu. Tapi kamu sudah punya bahan, fasilitasi itu ya, pengrajut gimana cara bikinnya ya kita fasilitasi. Oke, tapi ini satu hal yang menarik ya teman-teman. Jadi sebenarnya bahannya sama, tapi cara sellingmu berbeda ya. Benar. Kamu menggunakan influencer untuk mempopulerkan bahwa bahan-bahan ini bisa menjadi seperti ini. Betul. Padahal kan kamu jualnya ke konsumen nggak jadi ini kan? Nggak jadi ya, hanya bahan mentah. Jadi juga tidak, dalam tanda petik, tidak merepotkan Hendy ya. Kalau Hendy kan harus bikin kayak gini, misal terjual 500 kan cukup banyak. Jadi dia hanya bahannya, kamu bikin paketnya untuk membuat seperti ini. Betul. Yang mempopulerkan influencer. Betul. Tentu saja ada profit sharing ya. Betul. Supaya semuanya sama-sama untung ya. Sama-sama untung. Oke, nah ini yang sering jadi pertanyaan nih teman-teman ya, karena banyak yang DM saya juga, gimana cara mencari influencer yang tepat untuk jualan kita. Nah, kalau saya sih sering lihat di Instagram tepatnya. Instagram itu tuh banyak banget influencer. Jadi kita kadang suka dapat kayak info notifikasi atau nggak dapat kayak yang video yang viral ya. Nah, kita boleh deh kita mulai cek apa aja sih, siapa aja yang bisa kita endorse atau nggak ajak kerjasama siapa aja dari sana. Parameternya apa untuk memutuskan wah ini mau tak ajak kerjasama, ini kayaknya nggak deh, ini apa? Biasanya saya secara subjektif sih biasanya. Oh, saya lihat influencer ini, ini kayaknya oke ya, dia bisa nyiptain suatu produk yang baru, yang unik gitu ya. Jadi kita ajak kerjasama. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kamu lebih lihat influencer ini ada nggak nilai lebihnya dibandingkan yang lain. Betul. Bukan hanya sekedar sama dengan yang lain, cuma posting-posting, cuma misal kamu jualan benang nih, lo ada benang nggak, seperti itu ya. Benar. Tapi dia bisa menciptakan tren yang baru atau enggak. Betul. Gitu. Nah kalau di TikTok kamu sering dapat nggak? TikTok saya jarang. Nah ini cukup menarik ya teman-teman, karena di era sekarang kebanyakan kan pada nyari influencer lewat TikTok juga ya, karena biasanya kalau udah menjadi influencer di TikTok juga di Shopee juga jual ya. Tapi kamu masih tetap bertahan di Instagram gitu ya, karena kamu rasa di sana memang dapatnya lebih banyak yang cocok. Iya, gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Oke. Nah, terus kalau kamu sendiri yang di Shopee untuk program jaringan influencer Shopee itu menggunakannya gimana ya? Atau cuma diaktifin aja, atau kamu juga milih di sana? Kita ngomong khusus Shopee ya. Kadang itu di Shopee pun saya dapat juga dari insight dari Shopee. Misalnya kan setiap bulan tuh kita pilih top 5. Ya, benar. Dari top 5 itu biasanya kita analisa siapa yang ada prospek untuk kita ajak kerjasama. Oke. Kalau yang minta sampel head, kamu kasih semua enggak? Itu kan banyak banget ya minta sampel ya. Dulu pernah 1 kali sampai 1-2 lah. Tapi itu efeknya nggak terlalu gede ya. Gede. Jadi sama saya sudah mulai di-cut sih yang sampel gratis. Jadi mendingan memang kamu memilih yang kamu rasa tepat, kamu ajak kerjasama. Betul. Jadi tidak hanya tebar-tebar sampel gitu ya. Jangan. Oke. Nah, Hen, ini yang mungkin sering jadi pertanyaannya. Kalau menurut kamu pribadi ya, usaha online ini masih bisa settle sampai berapa tahun ke depan sih? Karena udah mulai pada goyang nih. Kalau menurut saya pribadi ya, makanya saya berani invest buat warehouse online ini, karena saya masih melihat online Indonesia itu masih tertinggal dari market luar negeri. Jauh banget tertinggal. Jadi maka dari itu saya masih berani untuk invest menggunakan online. Oke. Untuk masalah tahunnya nggak tahu berapa lama. Nggak tahu, tapi prospek ya? masih besar banget. Oke, karena
Indonesia sendiri sebenarnya belum semaksimal negara lain. Betul. Dan marketnya besar. Marketnya sangat Nah, besar. teman-teman yang udah mau mulai nyerah, ya kan, yang jualan online udah mau mulai nyerah, yuk semangat lagi ya, karena Hendy pun ternyata melihat satu sisi yang lain yang membangun warehouse online untuk lebih ngembangin lagi ya. Betul. Nah, kalau nih Hen, tipsnya nih Hen, untuk teman-teman yang mungkin sekarang udah jualan online, tapi stuck aja selain tadi kamu nyiptain barang baru, atau mungkin yang dia juga jadi reseller. Ini strategi khususnya apa, Hen? Kamu ada nggak strategi yang bisa dibagikan teman-teman? Gimana sih jualan online itu supaya jualannya lebih bagus ya? Di samping tadi ya, kamu nyiptain tren baru. Apa? Yang penting brand ya. Branding itu pertama, pasti. Brand pertama. Yang kedua itu kategori. Harus niche. Niche-nya jadi kategori khusus. Jangan palu gada. Kalau palu gada itu ada saatnya bakal turun dengan sendirinya. Oke. Ya. Jadi niche tapi kedepannya harus branding. Betul. Supaya tidak hanya sekedar berjualan ya, Hen. Ada nilai lebihnya dan harganya pun bisa tidak serta-merta murah ya, maksudnya ya, gitu ya. Benar. Jadi kita bukan ngejarnya murah doang ya. Yang penting pertama ya dari servis kita juga. Kalau servis kita bagus, barang kita bagus ya, orang otomatis balik lagi. Mungkin kan. Oke, nah sekarang nih Hen, kalau tips untuk teman-teman yang live. Karena banyak ya teman-teman di sini mungkin yang sudah live cukup lama tapi struggling karena ngerasa aduh live ini nggak ada yang lihat, sedikit yang lihat. Dari tempatmu gimana nih Hen, live sendiri Hen? Live sendiri, live kita sebenarnya kita banyak sering nonton YouTube sih saya. Ya. Terutama YouTube luar negeri ya. Cara dari e-commerce-nya dari luar negeri itu seperti apa perkembangannya. Nah dari gara-gara nonton YouTube itu saya kepikiran juga bikin konten live packing. Oh ya, ini yang bisa teman-teman live packing ya. Ini ya setidaknya kita membuat customer itu merasakan gimana sih cara mereka order mereka tuh, cara proses dari barang order masuk, barang diambil, di QC sampai di packing. Jadi itu benar-benar suatu konten yang menarik untuk live. Pada waktu live tidak melulu jualan barang, tapi juga kamu satu waktu service. Ada variasinya, variasi live packing gitu ya. Packing. Oke, nah ini teman-teman unik loh ya. Jadi di tokonya dia ada SKU-nya yang memang orang kalau ingin membeli live packing itu nanti ada benefitnya ya tentunya ya. Tidak hanya sekedar kemudian lihat live ya tapi juga ada fast delivery ya. Fast delivery. Jadi seperti premium delivery didahulukan ya, berarti ya. Didahulukan ya. Dan biayanya sih terjangkau. Tapi ini sesuatu yang unik teman-teman. Nanti seperti ini ya contoh tampilannya SKU-nya teman-teman. Nah, pertimbanganmu jadi live itu tidak hanya melulu tentang jualan sekarang. Betul. Kalau timmu sendiri selain tadi live packing kemudian jualan, kadang apa? Apa menunjukkan cara benangnya ini bisa jadi apa gitu? Kadang-kadang ada tutorial merajut. Oke. Kadang-kadang ada kayak produk knowledge ya. Jadi benang ini tuh seperti apa. Jadi nggak cuman hanya jualan ini harga ini berapa, tapi customer nanya pun kita harus jelasin secara detail. Oke. Itu kamu kalau sekali live durasi berapa jam? Kalau sekarang standarnya saya pengennya dari sehari itu dari bisa 3 sesi biasanya. 3 sesi, setiap sesi 2 jam. Oke, jadi 6 jam teman-teman ya. Ini yang jualannya udah rame aja, live-nya makin kenceng teman-teman. Ya, yuk yang belum live mulai ditata dan semangat live lagi ya. Ngerintis live dari tahun berapa, Head? Waktu kayaknya 2020 ya. 2020 ya. Pas lagi zaman COVID ya. Pas lagi COVID itu kita langsung live. Sudah live ya? Di IG ya pertama? Atau di Shopee dulu? Di Shopee langsung. Oh malah di Shopee? Langsung. Di Shopee langsung ya. Dan sampai saat ini kamu ngerasa juga masih oke ini live? Itu waktu yang pertama live itu omsetnya itu hampir 20% kita di live. Oh, tapi kan itu era COVID ya teman-teman ya. Bisa dibandingin sekarang ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak terlalu gimana, tapi sebenarnya masih oke, tapi untuk ya kembali lagi untuk servis sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin ya dari perjalanannya Hendy ini ya teman-teman, yang mungkin teman-teman yang sudah jualan online lama kayak Hendy gini, memang dinamika perubahan jualan online itu cukup banyak ya Hendy. Dari kamu cuma hanya sekedar jualan, kemudian harus masuk era live, masuk era konten, bahkan sekarang pun masuknya era afiliasi ya dengan para influencer ya, dan kamu mengikuti terus harus ya. Ikutin. Oke, jadi ini salah satu kuncinya teman-teman harus terbuka terhadap perubahan dan mengikutinya. Kolaborasinya itu harus ada sekarang. Oke, dan tadi kamu bilang juga sebenarnya hasilnya ya, kamu ngerasa
tingkat konversinya dengan kolaborasi itu jauh lebih bagus dibandingkan iklan. Kalau menurutmu? Betul. Iklan Shopee, iklan IG dan sebagainya. Betul. Oke, jadi ini tokonya cukup unik teman-teman. Karena kebetulan kita juga udah pernah masuk dalam tokonya, bahwa biaya iklannya cukup minim ya. Minim sekali teman-teman, 1% lah kurang lebih ya dari omset ya. Dan omsetnya cukup besar. Jadi ini adalah satu dinamika dalam kita berjualan online. Ternyata dalam kita berjualan tidak hanya tentang iklan ya, Hen. Nah, kenapa Hen kamu kok nggak mau iklannya gede? Padahal kan bakar iklan gitu kan, Hen. Nggak sih, kalau saya tetap utamain organik ya. Organik. Plus kita namanya pengusaha pasti nekeninnya profit ya, bukannya omset yang besar. Omset. Jadi gimana caranya kita tekan efisiensi, yang penting profit kita makin besar. Ini keren nih teman-teman ya. Tidak perlu paketnya banyak banget tapi profitnya minim, tapi mungkin paketnya oke, tapi profitnya tebel. Jadi memang kamu orientasinya itu. Betul. Makanya biaya iklanmu udah kamu jaga ya. Yes. Oke, ini kan kita udah berapa kali diskusi, aku bilang ayo dong naikin biaya iklan, barangkali bisa lebih, tapi ternyata dia alokasinya ke yang lain ya. Benar. Tapi tetap ngeluarin budget promosi ya. Betul, tetap masih ngeluarin budget. Tidak hanya di iklan tapi ya, yang tadi kamu bilang dengan influencer dan sebagainya, bahkan ada beberapa influencer yang kamu kontrak ya. Yes, betul. Nah, ini pertimbangannya apa Hen? Kalau influencer itu sampai harus kita kontrak gitu ya, sampai benar-benar premium untuk kita. Karena saya yakin dengan influencer ini kalau dia itu emang bisa satu dia kreatif, kemudian dia punya follower yang mungkin yang lebih istilahnya kayak fanatik. Jadi kalau kita endorse dia pun pasti ada penjualan, nggak mungkin kan? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang endorse pun nanti ini sesuatu yang berbeda ya. Betul. Panjang juga ya. Panjang. Karena tidak hanya sekedar berani bayar orang, tapi impact-nya seperti apa. Jadi kalau dari caramu tadi sebenarnya kamu endorse-nya nggak banyak ya? Enggak sih, kita pilih-pilih sebenarnya. Pilih-pilih tapi kamu malah berani kontrak premium gitu ya? Benar. Bukan masif banyak, tapi yang memang prospek kamu ikat gitu ya. Premiumnya nih kira-kira gimana, Hen? Saya ikatnya premiumnya ya kita bayar 1 tahun full ya. 1 tahun full kontrak dengan dia. Influencer itu tapi dia promosiin produk-produk kita juga. Hanya khusus produkmu? Benar. Yang sekategori ya? Kategori. Kalau produk lain mah nggak masalah? Nggak masalah. Oh ya, jadi tetap bisa membantu ya. Oke Hen, asik banget nih ngobrolnya. Nah, ini terakhir nih untuk teman-teman yang lihat video ini, apa yang kamu sampaikan kira-kira mau memberikan semangat atau mungkin tips untuk teman-teman yang di sana juga sama-sama penjual online baru berjuang, bahkan mungkin yang masih toko offline takut untuk terjun ke dunia online, apa yang mau kamu bagiin untuk teman-teman? Tetap berusaha terus ya, maksudnya walaupun dapat 1, 2, 3 orderan tuh tetap dikerjain, tapi jangan hanya santai-santai aja. Maksudnya gimana kembangin tokonya, dari perbanyak SKU, cari supplier yang dengan harga murah, lebih bagus lagi bisa langsung direct import. Oke. Nah itu lebih unggul lagi, lebih cut cost juga ya. Ya, yang penting ya sebagai pengusaha harus tetap jaga profit ya, karena kalau misalnya kita banting-bantingan harga pun itu nggak benar sebenarnya, karena kita kan pengusaha cari profit ya. Profit itu untuk pengembangan usaha kita. Kalau kita hanya setipis mungkin, kita belum mikirin cost biaya pegawai operasional, lama-lama profit kita tuh nggak akan berguna untuk masa depan usaha ini. Jadi tetap pertimbangkan profit kan tadi ya, terbuka terhadap perubahan, cari produk baru, kalau bisa di efisiensi lagi biaya costnya ya, jadi profitnya nambah gitu ya. Walaupun ada biaya admin nambah ya sudah, berarti kita harus ada di reduce costnya. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan marketplace yang biaya adminnya semakin naik ya. Karena di sini kalau menurut saya di sini di Indonesia masih murah. Karena di luar negeri itu lebih mahal daripada di sini. Jadi peluang kita tuh sebenarnya masih besar banget di Indonesia. Oke, mantap. Oke, thank you Hendy untuk ngobrol-ngobrolnya, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.